nominal dan efektif. Oh iya, tingkat suku bunga ini dapat membantu kita untuk mengasumsikan berapa dana kas yang kita dapat pada suatu waktu dan ke suatu waktu yang berbeda. Kita masuk ke tingkat bunga sederhana ya. Tingkat suku bunga sederhana adalah bunga yang dibayarkan berdasarkan nilai asli atau nilai pokok dari pinjaman itu. Nah, jumlah nilai mata uang dari tingkat suku bunga ini merupakan tiga variabel, merupakan fungsi dari tiga variabel. Yang pertama adalah jumlah pokok pinjaman, yang kedua adalah tingkat bunga periode waktu, dan yang keempat jangka waktu pinjaman. Untuk menghitung bunga sederhananya kita mempunyai rumusnya, dapat kita lihat di sini, yaitu P kali N kali I. Nah, kita akan lihat contoh soalnya. Nah, contoh soal di sini, misalnya si A menyimpan 100.000 di rekening tabungan dan membayar 8% tingkat bunga sederhana dan membiarkannya di rekening selama 10 tahun. Jadi dia membiarkannya selama 10 tahun. Pada tahun 10 jumlah bunga yang terakumulasi adalah, masukkan saja rumus yang tadi langsung. Jadi 100.000 itu kita pindahkan ke sini dan 8% kita langsung desimalkan 0,08 dikali 10 tahun. Jadi bisa dihitung sendiri berapa hasilnya, jadi 80.000. Nah, kita masuk ke tingkat bunga majemuk. Tingkat bunga majemuk di sini adalah bunga yang kita bayarkan pada suatu pinjaman dan kita tambahkan pada nilai pokoknya secara periodik. Pengaruh tingkat bunga majemuk tersebut sangat besar daripada tingkat bunga sederhana tadi apabila terlihat dari suatu investasi setelah melewati masa tertentu. Oh iya, konsep bunga majemuk ini juga dapat kita gunakan sebagai untuk masalah keuangan secara luas. Masuk ke di bunga periodik. Nah, pada bunga periodik ini kita hanya akan mengkonversikan tingkat suku bunga yang ada menjadi tingkat suku bunga periodik. Jadi tingkat suku bunga periodik itu sama dengan tingkat suku bunga jumlah pembayaran per 1 tahun. Nah, yang kedua kita akan mengkonversikan jumlah tahunan menjadi jumlah periode. Nah, di sini kita langsung jumlah periode itu sama dengan jumlah tahunnya itu dikali periode per tahun. Jadi kita bisa lihat di sini contoh soalnya. Dalam 3 tahun akan dibayarkan bunga 6%. Jadi 6%. Jadi majemukkan setengah tahunan. Jadi 2 kali dalam setahun. Nah, akan melakukan konversi sebagai berikut. Tingkat suku bunganya kan 6%. Jadi kalau dalam 2 kali membayar itu kita bagi 2 aja, jadi sama dengan 3% per periode. Jadi untuk hasilnya kita kalikan aja 3% tadi kita kalikan 2, jadi dalam periode setengah tahunan. Nah, berarti investasi tersebut akan menghasilkan 3% tiap 6 bulan selama periode setengah tahunan tersebut, bukan 6% dalam 3 tahun. Nah, perhitungan juga harus berdasarkan pada jumlah periodenya itu dan jumlah periode yang sesuai, bukan jumlah tahun atau bunga yang ditetapkan per tahun. Nah, kita masuk ke jumlah tingkat suku bunga nominal dan tingkat suku bunga efektif. Nah, kita harus membedakan dulu antara nominal dengan efektif. Nah, kalau tingkat suku bunga nominal itu merupakan tingkat bunga yang sudah tertera atau yang sudah ada. Jadi biasanya digunakan oleh pihak bank, pihak perusahaan kartu kredit, dealer mobil. Nah, ini yang juga digunakan ini juga akan merupakan dibayarkan oleh bank atau itu akan dilakukan oleh yang melakukan memakai tingkat suku bunga nominal ini. Yang kedua ada tingkat suku bunga efektif. Nah, tingkat suku bunga efektif ini lagi akan dibagi menjadi tingkat suku bunga tahunan. Jadi perbedaannya adalah tingkat suku bunga ini adalah tingkat suku bunga yang akan menghasilkan nilai akhir di masa depan yang sama menurut bunga majemuk tahunan. Seperti juga pada bunga majemuk yang lebih sering dengan memberikan suatu tingkat suku bunga nominal tertentu. Nah, untuk yang tahunan itu merupakan sama, akan menghasilkan juga, namun nilai yang sama seperti jika kita majemukkan pada periode tertentu. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang udah nonton videonya jangan lupa dikasih like.